dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Artinya orang yang mukmin, yang taat, dan kita tahu bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang taat, orang yang soleh. Kalau dia ada kekeliruan, kalau dia ada kesalahan, ditutup aibnya, bukan dibuka, bukan dibeberkan aibnya, ditutup. Itu hak muslim dengan muslim lainnya yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi yang lainnya. Jadi masalah kehormatan ini sangat tinggi di sisi Allah SWT. Maka tidak boleh kita merobek kehormatan seorang mukmin, tidak boleh merobek kehormatan seorang mukminah. Kita harus jaga dan harus tutup. Jadi kalau seandainya dia salah atau keliru, datangi, tegur dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik, bukan dibeberkan aibnya di tengah kaum muslimin. Kecuali nanti yang dibolehkan menurut syariat, dan ini ada kaidahnya, kalau dia sebagai tokoh ahlul bid'ah yang dia membawa umat kepada kesesatan, boleh kita sebut namanya. Sebagaimana para ulama ahli hadis menyebutkan tentang rawi-rawi hadis, tentang kekeliruan mereka untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang keempat dalam hadis ini, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Faedah yang keempat dari hadis ini, dan Allah akan selalu, akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Makanya harus kita ingat, seorang mukmin dengan mukmin lainnya, seorang muslim dengan muslim lainnya harus saling tolong menolong dalam perbuatan baik. Sebagaimana Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan permusuhan jangan. Jadi jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, tapi kita disuruh tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Jadi kalau kita menolong seorang mukmin, seorang muslim, seorang muslimah, maka Allah akan menolong hamba itu. Jadi kita di mana saja seorang muslim berusaha untuk menolong muslim lainnya, dan senantiasa Allah akan menolong kita. Kemudian yang kelima, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang meniti jalan, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Hadis ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga. Jadi kalau orang bertanya, kenapa kita selalu menuntut ilmu, setiap pekan kita menuntut ilmu, bahkan sepekan 2 kali atau 3 kali kita menuntut ilmu, karena kita ingin masuk sorga. Dan kita bisa tahu tentang Islam, tentang ajaran Islam, cara beragamanya para sahabat ridwan majmain dengan kita menuntut ilmu. Kita bisa tahu tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan bagaimana kita mencari keridhaan Allah dengan kita menuntut ilmu. Jadi kita wajib, thalabul ilmi ini wajib, dan dengan kita menuntut ilmu kita akan masuk surga. Tapi menuntut ilmu yang benar, artinya kita belajar Al-Quran was sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Nanti saya akan sebutkan tentang ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Apa saja ilmu yang tidak bermanfaat itu, nanti kita akan bahas. Apa ilmu yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Sebab banyak kadang-kadang orang sibuk setiap hari, setiap pekan, bahkan menghabiskan umurnya dia nuntut ilmu, tapi ilmu yang dikaji tidak bermanfaat, yang dengan itu dia rugi. Dan banyak para ulama yang terdahulu juga demikian, dihabiskan waktunya puluhan tahun untuk menuntut ilmu tapi tidak bermanfaat, dan itu diakui oleh mereka sendiri. Nanti saya akan sebutkan bagaimana pengakuan mereka yang mereka di akhir hayatnya taubat. Karena apa? Habis umurnya untuk menuntut ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita belajar ilmu syar'i, Al-Quran was sunnah menurut pemahaman para sahabat. Jadi kalau kita berjalan untuk menuntut ilmu yang benar, mengkaji Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Yang keenam, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Untuk perhatikan, yang keenam ini membaca kitabullah dan mempelajarinya. Jadi bukan sekedar membaca kitabullah Al-Quran, tapi dia betul-betul mempelajarinya, betul-betul dia berusaha untuk memahami isi dari kitabullah. Karena Al-Quran diperintahkan kita untuk membaca Al-Quran, bukan hanya membaca, tapi Allah memerintahkan kita untuk mentadabburkan isinya, memahami isinya. Allah menegur dalam surah An-Nisa dan juga dalam surah Al-Muhammad. Dalam surah Muhammad surah 47 ayat 24 Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran, ataukah di hati mereka ada kuncinya, ada gemboknya? Mereka tidak mau faham tentang isi Al-Quran. Kita wajib untuk memahami isi Al-Quran. Jadi bukan sekedar baca, kita harus memahami, dan setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Maka orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan dia mempelajarinya dan memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat, di dalam hadis ini disebutkan, yang pertama dari yang keenam ini, yang A, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Jadi orang yang membaca Al-Quran dan dia mempelajarinya, itu akan turun sakinah, akan turun ketenangan dalam hatinya. Yang kedua dari yang keenam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari yang keenam, wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Sebab malaikat itu selalu mengelilingi orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang sahih, dan dijelaskan juga oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah. Yang keempat dari yang keenam, dari poin yang keenam, yang keempat, atau bisa ditulis A, B, C, D. Yang keenam ini, wa dzakarahumullah fi man indah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyanjung mereka di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu ini, maka Allah akan sebutkan mereka di hadapan para malaikat, menunjukkan tentang kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian fawaid yang ketujuh dari hadis ini, wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar dengan nasabnya. Jadi orang yang lambat dalam dia beramal, tidak dapat dikejar oleh nasabnya, meskipun nasabnya mulia. Dia mengatakan keturunan Nabi, atau keturunan Ahlul Bait, atau keturunan Ningrat, atau yang lainnya. Kalau amalnya dia sedikit, nggak bisa dikejar oleh nasabnya. Sebab nanti hitungan di hari kiamat tergantung daripada amalnya. Tingkat di sorga pun Allah berikan tergantung daripada amalnya. Likullin darajatun mimma amilu, dan setiap mereka mendapatkan tingkatan derajat di sorga tergantung apa? Tergantung dari amalnya. Jadi nggak boleh orang kemudian berbangga dengan keturunan Nabi, atau keturunan yang mulia, atau ningrat, atau yang lainnya. Tetap mereka wajib beramal. Wajib beramal. Yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu beramal. Jangankan untuk kita atau orang-orang yang mengaku. Fatimah saja, Fatimah radhiyallahu anha, itu disuruh oleh Nabi untuk beramal. Nabi mengatakan kepada Fatimah binti Muhammad, ya Fatimah binti Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad,